Hai Sobat Mediva, lama tak jumpa, mohon maaf baru kali ini bisa memberikan ulasan kembali. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat lahir batin, tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita ulas. Kali ini kita membahas cara menjodohkan merpati agar berpotensi giring keras. Langsung saja cara menjodohkan merpati agar giring, tips sederhana agar merpati giring keras. Trik supaya merpati keket dan cara supaya merpati cepat sanggan bagus. Agar merpati peliharaan Sobat Mediva dapat memuaskan sobat dengan apa yang diinginkan oleh kita semua. Sobat harus memperhatikan langkah yang harus wajib dilakukan adalah: langkah awal yang harus dilakukan adalah memilih kedua merpati yang dewasa. Langkah kedua adalah carilah merpati yang sehat. Langkah ketiga, pilihlah warna merpati betina yang disukai oleh sang jantan. Langkah keempat, pilih merpati betina yang lenjeh dan subur bertelur. Untuk yang jantan ya teman-teman pasti sudah tahu apabila merpati itu sendiri sudah berancah, itu sudah siap dijodohkan alias bekur. Langkah selanjutnya adalah yang harus teman-teman lakukan adalah memandikan kedua merpati tersebut. Utamakan memandikannya di pagi hari lalu jemur. Pisahkan kedua merpati yang sudah dipandikan tadi, jantan dan betina, lalu usahakan taruh di dua kandang yang berdekatan. Jemur di terik matahari, usahakan dibentang hingga 4 jam. Setelah merpati jantan dan betina tersebut kering, maka teman-teman harus memindahkan ke kandang penjodohan atau box kandang teman-teman punya. Dan usahakan jangan dijodohkan langsung hingga malam hari, biarlah merpati tersebut terpisah terlebih dahulu. Tiba di malam hari, teman-teman coba memulai menjodohkan dan mencampur kedua merpati tersebut. Diusahakan pasang lampu penerang agar merpati bisa melihat saling pandang. Usahakan di malam pertama penjodohan merpati dapat kawin atau bercumbu. Setelah malam pertama merpati sudah kawin ataupun hanya mampu bercumbu lirik-lirik saja, tidak masalah, dan cari satu buah besek merpati atau kardus yang teman-teman miliki lalu sekap. Setelah penyekapan dilakukan, biarkan merpati tersebut hingga siang hari disekap, lalu buka taruh di box atau kandang teman-teman sambil diberi pakan jagung atau beras merah. Setelah diberi pakan, lalu sekap kembali merpati tersebut. Lakukan ulang untuk malam kedua yang seperti malam pertama teman-teman lakukan, yaitu mengawinkan merpati di malam hari agar dapat bercumbu kembali, dan usahakan berilah asupan vitamin B kompleks dan jamu atau kencur jika jamu tidak memiliki. Setelah malam kedua dilakukan perkawinan dan bercumbu rayu, sekap kembali seperti malam pertama yang teman-teman lakukan. Di hari kedua lakukan seperti biasa, berilah pakan di pagi hari dan jemur sebentar agar kondisi merpati teman-teman tetap sehat. Dan lalu taruh di box kembali agar terjadi perkawinan kembali dan makan. Setelah ditaruh di box di hari kedua makan dan kawin, maka coba mulailah pancing merpati tersebut dengan memanaskan merpati betina, dibekurkan ke jantan lain yang berancah. Catatan, jangan mencoba teman-teman melepaskan jantan keluar kandang karena belum tentu merpati jantan tersebut memiliki daya respon yang cepat terhadap betina yang baru dijodohkan. Jika memiliki respons yang cepat dan reaksi yang baik terhadap merpati jantan, itu yang dinamakan baru naik giring atau sanggan, dan bisa dibilang baru naik keket perdana. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah sekap kembali hingga malam hari. Setelah malam ketiga teman-teman harus melakukan perkawinan kembali seperti biasa. Mungkin teman sedikit bingung kenapa merpati harus dikawinkan dari malam pertama hingga malam ketiga. Akan saya jelaskan sedikit. Dikarenakan perkawinan adalah mencampuri sel induk telur yang akan bercampur bakal betina yang subur yang menghasilkan pembuahan telur yang akan memacu merpati giring keras, sanggan atau keket.
Setelah hari ketiga, maka lakukanlah pancingan terhadap merpati jantan yang teman miliki supaya bekur ke betina yang Anda jodohkan, tapi merpati yang berbeda jangan yang Anda jodohkan agar sang jantan dapat marah terhadap sang betina. Jika sang jantan yang Anda jodohkan memiliki respons yang baik dan gerak-gerik yang ingin melangkah terbang ke sang betina, maka Anda jangan ragu melepaskannya. Jika sang jantan mengejar sang betina yang lumayan cepat, maka terjadilah merpati Anda giring keras. Ops, jangan ceroboh dahulu, lakukan pale atas dan ke bawah jarak 1 meter terlebih dahulu hingga sang jantan hafal warna betina tersebut. Di hari keempat dan kelima, jangan lakukan jika melihat merpati Anda keket yang baik atau sanggan yang bagus, mulailah Anda melatih tarik mundur hingga 2 meter agar merpati hafal betina. Usahakan lakukan seperti hari keempat dan kelima sampai merpati betina tersebut bertelur. Jika merpati teman bertelur, dan lakukan pengeraman agar merpati istirahat selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, maka pengeraman berakhir, lalu cabut dan bersihkan kandang dari sarang-sarang yang ada di kandang Anda. Dan mulailah Anda melakukan langkah awal seperti yang saya jelaskan, pertama hingga keempat dan kelima kembali, memandikan, menjemur, menyekap dan seterusnya bla 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 yang sudah saya jabarkan. Ketika sudah hari kelima, maka merpati siap dimainkan, yang bisa teman lakukan di lapangan kesayangan teman-teman tempat bermain. Perubahan jika sudah pernah bertelur 1 kali, biasanya sang jantan hafal terhadap betinanya, dan usahakan melatih yang memakai baju warna tidak ganti-ganti alias warna yang sama agar merpati tidak lari kemana-mana alias ngacak-ngacak lapangan. Oleh GBF, sekarang kita beralih di program ternak. Mari langsung saja kita simak gambaran umum. Jumlah materi pejantan inti yang diternak 20 ekor. Yang tidak inti, masih coba-coba, masih ada banyak. Jumlah merpati latih giringan A dan B 30-an pasang, belum yang dilatih. Total jumlah merpati ada 300-an ekor. 1. Pengetahuan sejarah. Seluk-beluk tentang materi terah merpati baik jantan maupun betinanya sangat penting guna memperkirakan merpati yang bakalan dicetak akan menjadi seperti apa. 2. Setiap pasang indukan diambil 4-5 siklus telur, supaya cepat kelihatan hasilnya. Telur diramkan ke babysitter babuan. 3. Multivitamin, grade, vaksinasi wajib setahun 3x, 4 bulan sekali. Obat cacing juga rutin sesuai aturan. 4. Amati hasil anakannya dengan mencocokkan antara rabaan dengan hasil dari latihan terbang sampai merpati jadi tenaga full performance. Bila hasil memuaskan, segera kenali rabaan yang bagus itu apakah badan panjang, kekar, supit keras, kepala besar, kecil, dan lainnya. Sehingga untuk ternak periode berikutnya kita sudah bisa menebak mana-mana saja yang kepakai, mana yang tidak lebih awal, tidak harus menunggu merpati sampai latih jadi. 5. Bila menemukan merpati yang mencetak anakan juara, baik bapakan atau indukan, mesti dicoba dikawinkan dengan merpati terah lain guna mengetahui darahan mana yang lebih kuat untuk mencetak anakan merpati calon juara. 6. Merpati tidak juara pun bisa dipakai ternak untuk menghasilkan anakan juara apabila memiliki ciri merpati tersebut terbang kencang, tembak, masuk tepat, karakter tenang, dan depan nyeprin. Alasan tidak jadi juara bermacam-macam, pernah sakit, luka, pernah hilang hingga TDK diterbangkan lagi, dan lainnya. 7. Utamakan materi ternak dari burung-burung yang sudah dilatih. Mengapa? Karena kita sudah bisa melihat performa kerja dan karakter burungnya, hingga lebih mudah mencarikan jodohan betinanya. 8. Simpan merpati anakan betina minimal 2 ekor yang terbaik untuk generasi, dipakai persilangan dengan pejantan yang lain.
Keluarkan bila ada penawaran yang tinggi. 9. Pantangan. Membunuh merpati hasil ternakan sendiri. Merpati itu berhak hidup, dan dia mesti diperlakukan seperti big boss kita, karena itu kita mesti rawat sebaik-sebaiknya. Kalau sakit mesti diobati secara optimal. 10. Awasi anak kandang dengan ketat, selalu mencocokkan keterangan dengan hasil kerja. Kebersihan adalah mutlak. Yang terpenting jujur, kalau berani menipu atau bahkan mencuri jangan diberi toleransi. Ini menyangkut kepercayaan dan hasil tidak akan menipu. 11. Sabar dalam melatih anak burung piikan. Kalau pegangan bagus, terbang bagus, tetapi saat dicoba gandeng masih di belakang kalah, harus diteruskan latih sampai loloh. Tidak semua merpati sudah nampak bagus saat masih tahap latih dari piikan. Kalau habis loloh, performa terbang gandeng tetap kalah. Waktunya untuk dicoba di ternakan, siapa tahu bakatnya UTK ternak. 12. Pantangan lain, inbreeding, perkawinan sedarah, bapak ibu dengan anak, saudara dengan saudara. 13. Mau menerima dan berbagi baik kritik maupun saran, dan materi breeding, terutama ke pemain merpati baru yang potensial, semangat, kemauan, cita-cita tinggi menjadi juara. Fasilitas memadai, cukup dana dan memiliki nyali, keberanian, dan berani ambil resiko. Demikian yang bisa kami infokan dari sumber breeder top nasional pemilik merpati dengan nama Leonard. Terima kasih dan sukses selalu untuk Bapak Tekun beserta tim Leonard. NB, sedikit tambahan dari sumber informasi ini, hindarilah mencari, membeli burung gelap, hasil curian, hasil menemukan dari merpati jepatan, hilang di lapangan. Pemiliknya pasti mengharapkan merpatinya kembali. Sebagai sesama pemain, apabila menemukan merpati yang berring dan ada nomor telep, justru menjadi kesempatan membuka pintu silaturahmi atau buka jalan. Siapa tahu pemiliknya malah memberikan burung yang hilang itu, sehingga statusnya menjadi jelas tidak lagi burung gelap. Selain itu mungkin mendapatkan imbalan bisa berupa materi uang, barang atau burung UTK dilatih di ternak. Dan perlu kita ketahui tidak ada sejarah burung dari hasil burung gelap akan membawa keberhasilan yang memberkahi. Semoga saja Sobat Mediva bisa memetik manfaatnya. Bukan bermaksud menggurui apalagi terhadap sesepuh dunia merpati Indonesia. Maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.